Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, mungkin kalian waktu kelas 7 pernah belajar IPS dengan Bapak ya. Untuk kelas 8 juga kalian akan bertemu kembali dengan Bapak. Bapak akan mengajar dari kelas 81 sampai dengan 85. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 8. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari materi kelas 8 yang dimulai dengan materi letak astronomis dan letak geografis ASEAN. Tentunya waktu kelas 7 kalian pernah belajar apa itu tentang letak astronomis dan apa itu tentang letak geografis. Tetapi pada waktu itu kita hanya mempelajari wilayah Indonesia saja. Nah, kita akan lebih luas lagi. Kita akan mempelajari letak astronomis dan geografis kawasan ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama diharapkan kalian bisa menjelaskan letak astronomis dan letak geografis ASEAN. Yang kedua, dapat menyebutkan bentang alam ASEAN secara keseluruhan. Yang ketiga, mengidentifikasi negara-negara pandemi COVID-19 di wilayah ASEAN. Jadi, itulah 3 tujuan pelajaran pada hari ini. Nah, ini kita lihat peta wilayah kawasan Asia Tenggara, terutama wilayah ASEAN. Nah, letak astronomis bisa kalian lihat bagian barat, timur, utara, selatan, dan letak geografis dilihat bagian utara dengan negara mana, selatan negara mana, timur, barat, dan utara dengan negara mana. Ya, itu. Baik. Kita akan masuk pada letak astronomis dan letak geografis. Mungkin kalian tahu apa pengertian letak astronomis dan letak geografis. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Baik, anak-anak sekalian, kita ulas kembali tentang letak astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Coba siapa yang tahu letak astronomis Indonesia? Ya, kamu. Ya, jadi letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, baik kita lihat letak astronomis dari kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan
92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi batas selatan dan batas timur itu adalah masih wilayah kawasan Indonesia. Baik, yang kedua kita masuk pada letak geografis. Letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Kita lihat letak geografis Asia Tenggara. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Adapun luas wilayah Asia Tenggara beserta perairannya adalah 4.511.167 km persegi. Dari wilayah negara-negara kawasan Asia Tenggara, negara yang paling luas adalah negara Indonesia. Baik, kita masuk pada iklim. Secara astronomis, wilayah kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, kecuali sebagian kecil saja kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu daerah Myanmar di bagian utara. Adapun ciri-ciri iklim tropis diantaranya adalah curah hujan tinggi karena ada pengaruh adanya angin barat, muson barat. Yang kedua, suhu udara panas karena berada di dekat dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, ini kita lihat letak geografis ya. Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan dan negara RRC. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, Teluk Benggala, India. Di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan di selatan juga ada Samudra Hindia. Nah, bagaimana kita mencegah COVID-19 ya? Jadi kita harus mematuhi prokes, protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, sering-sering cuci tangan, memakai masker kalau berpergian atau keluar. Juga kalau bersin kalian harus tutup, menjaga jarak, dan menjauhkan dari kerumunan. Ya, jadi itulah beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti soalnya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya di Google Classroom. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.